Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, imawan dan imawatiku. Semoga teman-teman baik yang sedang bersama dengan keluarga teman-teman maupun yang sedang LDR dari keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya mari sama-sama kita menjaga kesehatan, menjaga lingkungan hidup kita, pola hidup kita supaya bisa terhindar dari virus COVID-19 ini yang memang sedang mewabah di negara kita ini. Baik teman-teman, Devi sampaikan terima kasih kepada PKIMM Ibnu Rus Surabaya yang telah mengajak Devi untuk berdiskusi pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan nanti bisa mengalir ya, artinya kita berdialog gitu, bukan monolog. Selanjutnya metode tema yang disuguhkan oleh teman-teman Ibnu Rus yang menjadi tema diskusi kita adalah mengenai metode dakwah kultural yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sebenarnya dakwah kultural itu kayak gimana sih? Dan kenapa Muhammadiyah menggunakan itu? Ataukah jangan-jangan Muhammadiyah belum menggunakan itu gitu? Karena mungkin hashtag Muhammadiyah yang Islam berkemajuan dan sebagainya. Sedikit bercerita tentang dakwah kultural. Dakwah kultural adalah bagaimana kita berdakwah, tapi kita masuk ke dalam budaya-budaya yang menjadi sasaran dakwah kita. Artinya bukan murid. Kalau semisal kita dai adalah seorang guru dan sasaran dakwah itu adalah seorang murid, bukan murid yang menyesuaikan metodologi yang sudah disiapkan oleh guru, tapi gurunya yang masuk ke dalam sekte budaya muridnya. Jadi kenapa dakwah metode kultural ini perlu dilakukan? Agar supaya dakwah itu apa-apa yang kita sampaikan itu mudah diterima oleh sasaran dakwah kita. Termasuk menyesuaikan metodologi kita itu terhadap budaya, kondisi sosial orang-orang yang menjadi sasaran dakwah kita. Jika kita membahas mengenai dakwah kultural, repot ya, kultural, kita akan sedikit flashback kepada cara atau metodologi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Mungkin ini tidak bermaksud rasis dan sebagainya, karena memang kebetulan Wali Songo ini adanya di Jawa. Wali Songo, bagaimana dia berdakwah menggunakan metodologi kultural, pendekatan persuasifnya yang dilakukan Wali Songo kepada sasaran objeknya. Mereka masuk menggunakan budaya-budaya masyarakat setempat. Walaupun jika kita melihat sejarah siapa sih sebenarnya Wali Songo itu? Wali Songo itu tidak benar-benar orang Jawa. Ada beberapa Wali Songo, jika kita membaca buku api sejarah, ada beberapa Wali Songo itu yang bukan keturunan Indonesia, malahan keturunan Arab yang melakukan perkawinan dengan orang Indonesia, tepatnya namanya orang Jawa, sehingga memiliki keturunan dan melakukan dakwah di Jawa. Kalau para Wali Songo itu orangnya kaku dan kolot, mungkin saja dakwah yang masuk ke dalam dunia atau budaya-budaya Jawa itu tidak akan dilakukan. Justru mereka akan menggunakan dakwah metodologi yang ada di Arab, gitu. Karena dengan tanda kutip Arab identik dengan Islam, gitu. Tapi Islam tidak identik dengan Arab ya. Islam tidak identik dengan Arab. Keluar offset ya, maaf. Nah, sejarah dakwah kultural yang dilakukan oleh sejarah dakwah kultural yang dilakukan Muhammadiyah itu sejak kapan sih terjadi gitu? Kalau kita membaca buku Muhammadiyah Jawa karya Ahmad Najib Burhani, iya Najib Burhani, kakanda kita ayahanda kita Ahmad Najib Burhani, kita akan melihat dari sejak Muhammadiyah itu hadir, sejatinya Muhammad Darwis sebagai founding father itu telah melakukan dakwah kultural.
Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena saat itu di Kauman tidak ada yang bisa menentang Kesultanan Kauman kala itu. Tapi dengan metode kultural yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, maka dakwah-dakwah kultural itu dilakukan kepada sekte-sekte masyarakat dengan menyesuaikan budaya-budaya setempat, sehingga lambat laun agama Islam atau ajaran kemuhammadian yang dibawa oleh Ahmad Darwis mampu diterima sedikit demi sedikit oleh masyarakat setempat. Walaupun jika kita melihat sampai sekarang fenomena itu juga masih menjadi kontradiktif, artinya Muhammadiyah itu tidak semuanya orang menerima Muhammadiyah. Baik di Jogja juga begitu gitu. Tidak semua orang Jogja menerima Muhammadiyah, meskipun di Jogja adalah kota kelahiran gitu ya, kota kelahiran Muhammadiyah. Lalu sejak kapan sih, meneruskan yang tadi, sejak kapan sih istilah dakwah kultural yang dipakai oleh Muhammadiyah itu ada gitu? Jika kita membaca literasi atau histori tentang pergerakan Muhammadiyah, kita akan mengetahui bahwa pada tahun 2002, tepatnya di Denpasar, Muhammadiyah mengadakan tanwir. Waktu itu pimpinan pusatnya Ayahanda Buya Syafi'i Ma'arif. Ayahanda Buya Syafi'i Ma'arif mendeklarasikan bahwa Muhammadiyah ini perlu kembali lagi menjadi menggunakan metode dakwah kultural dalam dakwanya. Setelah itu tak lama kemudian, tahun 2005 itu Muktamar Muhammadiyah yang ke-45 itu dilakukan di UMM. Muhammadiyah mendeklarasikan bahwa Muhammadiyah harus menggunakan metode dakwah kultural. Hal ini tentunya semata-mata supaya bukan hanya untuk mengenang karena dulunya Muhammad Darwis menggunakan metode itu, lalu sekarang kita menggunakan metode itu, bukan semata-mata karena itu, tapi karena Muhammadiyah ini sangat minim, masyarakat yang memahami Muhammadiyah itu sangat minim. Bahkan mungkin kita juga tidak memahami Muhammadiyah, bahkan mungkin saya juga tidak memahami Muhammadiyah secara esensi. Karena jika digemborkan tentang aset Muhammadiyah berupa perguruan tinggi, rumah sakit dan sebagainya, mungkin kita bisa bangga gitu. Tapi bagaimana kalau kita menghitung kader Muhammadiyah, kayaknya sangat miris gitu. Bukan sangat miris sih, nggak seimbang gitu dengan kebanggaan kita kepada aset kita gitu. Itulah sebabnya Buya Syafi'i, di bawah pimpinan Buya Syafi'i pada Muktamar yang ke-45 di Malang tahun 2005 itu mendeklarasikan supaya dakwah Muhammadiyah itu menggunakan metodologi dakwah kultural gitu. Sehingga Muhammadiyah tidak berdiri dan orang itu mengerumuni, tapi bagaimana Muhammadiyah masuk ke dalam budaya-budaya yang lain, sehingga apa yang dimaksud dengan kemuhammadiyaan, apa yang dimaksud dengan keislaman yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin itu dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, setelah Pak Syafi'i itu ada Pak Din Syamsuddin. Pak Din Syamsuddin itu tepatnya pada tahun 2010 di Yogyakarta ya, Muktamar yang ke-100 itu Yogyakarta. Pak Din Syamsuddin juga menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Syafi'i Ma'arif kala itu sudah betul, dan ternyata perwujudannya, manifestasinya itu kurang kuat, sehingga pada Muktamar yang ke 100 abad memperingati 100 abad Muhammadiyah, Pak Din Syamsuddin menegaskan kembali bahwa penting adanya atau perlu adanya dakwah metodologi dakwah kultural itu yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Kenapa? Karena ternyata ya masyarakat Islam itu tidak semuanya mengetahui Muhammadiyah. Bahkan ada juga yang mengetahui, bahkan sampai struktural pun kadang-kala ada struktural, termasuk ortom ya, anak IMM dan sebagainya. Devi melihat bahwa setingkat cabang,
Setika cabang itu kemuhammadiyahannya kurang. Setika cabang ya, setika cabang. Setika cabang itu di salah satu cabang X ya, di IMM itu kemuhammadiyahannya kurang, meskipun IMM-nya kuat. Tapi kalau kemuhammadiyahannya lemah, saya kira itu tidak bisa menjadi kebanggaan gitu. Karena payung daripada IMM yang memaili IMM itu adalah Muhammadiyah. Dimana ketika kita berdakwah IMM ya membawa misi Muhammadiyah gitu. Adapun landasan yang digunakan Pak Din Samsudin sehingga menegaskan kembali metode dakwah kultural, yakni Quran yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu salah satu landasan atau ayat yang digunakan oleh Pak Din sebagai dasar pentingnya dakwah kultural di Muhammad. Oke, jika ada pertanyaan mengenai kabar metode dakwah kultural Muhammadiyah saat ini, apa kabarnya kira-kira gitu? Atau mungkin kabar esok yang akan datang dakwah kultural Muhammadiyah itu kayak gimana sih gitu? Kabarnya itu kayak gimana? Gitu. Saya kira jawabannya ada di masing-masing kita yang mengaku kader sih. Jadi, jika kita memahami makna kader itu berbeda sekali dengan anggota. Sangat berbeda secara esensi ya, secara esensi itu berbeda dengan anggota. Kader itu memiliki makna lebih. Bahkan mungkin orang yang sudah di IMM sudah lama gitu ya, bahkan mungkin sampai DPP, mungkin juga belum bisa disebut sebagai anggota kader IMM, tapi sudah khatam menjadi anggota IMM. Tapi kader IMM mungkin belum bisa disebut sebagai kader jika karakter seorang kader termasuk kader IMM itu tidak dimiliki. Karakter kader IMM itu ya yang membawa misi Muhammadiyah. Karena payung dari adanya IMM ya Muhammadiyah. Sehingga ketika seseorang menyandangkan gelar gitu ya, menyandangkan diri sebagai seorang kader, bukan semata-mata karena dia telah lulus RTL setelah mengikuti DAD, tapi bagaimana secara kontinuitas mampu mendakwakan IMM, Muhammadiyah ke semua kalangan masyarakat. Bahkan mungkin bisa jadi saya yang ngomong di sini yang menjadi pemantik itu bukan kader gitu, hanya anggota IMM biasa aja secara esensi gitu. Begitu. Jadi saya kira ada pada kita jawabannya kita mau atau tidak melanjutkan perjuangan dakwah Muhammadiyah. Itu untuk prolog. Silakan teman-teman mau menanggapi, nanti kita diskusi.